Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu kita akan sama-sama ucapkan revival. Ini menjadi doa kita bersama. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang menolong kita semua. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul, Hormat kepada Orang Tua. Kita buka bersama Alkitab kita dalam Amsal 28 ayat 24. Sekali lagi, Amsal 28 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Untuk lebih jelas dalam memahami ayat ini, saya akan bacakan ayat ini dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Siapa mencuri dari orang tuanya dan menyangka itu bukan dosa, sama dengan pencuri-pencuri lainnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjanjian baru Tuhan Yesus pun juga menyampaikan bahwa adalah suatu kefasikan atau kejahatan apabila anak-anak menggunakan apa yang seharusnya dipakai untuk merawat orang tuanya, meskipun alasannya digunakan untuk persembahan bagi Allah. Saya bacakan dalam Matius 15 ayat 5 sampai ayat 6. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan hal ini karena jika seorang anak melakukan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, yaitu menggunakan apa yang seharusnya mereka pakai untuk merawat orang tuanya, untuk menjaga orang tuanya, mencukupi kebutuhan orang tuanya, tapi digunakan dengan alasan untuk persembahan bagi Allah. Firman Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu sudah melanggar firman Allah, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu, ya demi melakukan adat istiadatnya mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikian pula dengan apa yang disampaikan oleh Salomo di Amsal ini, yang mengatakan adalah sebuah kefasikan atau kejahatan apabila ada orang-orang atau seorang anak yang menganggap bahwa merampasi orang tuanya atau mengambil milik orang tuanya itu bukanlah suatu dosa. Merampasi orang tua di sini adalah maksudnya adalah sebuah tindakan terhadap orang tua yang dilakukan entah dengan cara paksa atau secara diam-diam atau memang dengan sengaja, di mana seorang anak yang pertama memperdaya atau menipu dan mengancam orang tuanya sehingga segala kepunyaan orang tuanya diserahkan kepada dirinya sendiri, dipakai benar-benar digunakan untuk dirinya sendiri. Misalkan sertifikat-sertifikat penting, kepemilikan rumah, kepemilikan tanah, juga kendaraan, misalkan memang usaha, toko dan lain sebagainya. Diambil ya untuk dipergunakan, dimanfaatkan diri sendiri, atau dengan menyampaikan kepada orang tua, oh seperti ini, usahanya harus dibuat seperti ini, ya memperdaya orang tua sehingga orang tua percaya dan akhirnya menyerahkan semua apa yang dimiliki untuk anaknya. Padahal sebenarnya apa yang dilakukan, yang dikatakan anaknya adalah tidak benar, ya. Kemudian contoh yang kedua, merampasi orang tua, yaitu membuang-buang atau menggunakan dengan sembarangan, boros apa yang dimiliki oleh orang tuanya, misalkan juga uang, kendaraan, usaha atau bisnis. Uang orang tua dipakai untuk berfoya-foya ataupun untuk dihabiskan untuk hal-hal untuk kepentingan dirinya sendiri dan tanpa juga diberikan kepada orang tuanya kembali. Ataupun menggunakan kendaraan orang tua, ya dipakai pergi ke sana ke sini, kemudian rusak dan lain sebagainya, tidak diperhatikan, tidak diurus dan lain sebagainya. Ataupun usaha juga atau bisnis, ya merasa sudah memegang, memimpin, tapi ternyata bisnis tersebut tidak dikelola dengan baik, tidak diamati dengan baik sehingga banyak peristiwa-peristiwa kerugian dan lain sebagainya. Nah, kemudian merampasi orang tua yang lain, yaitu adalah membuat diri terlilit dengan utang dan kemudian menyerahkan kepada orang tua untuk melunasinya.
Nah ini mungkin saat-saat ini banyak yang terjadi dengan peristiwa-peristiwa yang ada, dengan tawaran-tawaran yang ada saat ini, dengan juga kemajuan teknologi, meminjam uang, meminjam barang-barang, semua berutang, tetapi kemudian tidak mampu membayar dan akhirnya lebih baik diserahkan kepada orang tua, biarlah orang tua yang membayarnya. Padahal orang tua misalkan tidak tahu dia meminjam barang tersebut atau meminjam uang tersebut, dan pada akhirnya orang tua lain harus benar-benar melunasinya. Nah kemudian merampasi orang tua yang selanjutnya, yaitu adalah menggunakan kepunyaan orang tua untuk digadaikan atau dijadikan jaminan atas utang sendiri tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari orang tua. Ini sama dengan hal yang sebelumnya saya ucapkan tadi, tapi ini benar-benar milik orang tua, digunakan ya untuk digadai atau untuk menjadi jaminan tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tua. Dan pada akhirnya jika tidak sanggup diganti, tidak sanggup dilunasi, akhirnya apa yang menjadi milik orang tua harus diambil oleh pihak yang digadaikan atau pihak pegadaian dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang demikian yang melakukan hal-hal tadi bisa dengan mudahnya mereka berkata, itu bukan suatu pelanggaran, itu kan orang tua saya, berarti punya orang tua saya milik saya juga. Atau ada juga yang berkata, sebentar lagi harta itu juga akan menjadi milik saya, kan saya anaknya orang tua saya. Orang tua saya bisa hidup dengan baik kok tanpa harta yang mereka miliki itu. Ataupun ada juga yang berkata, saya juga ikut membantu merawat orang tua kok. Saya memperhatikan keadaan mereka, keperluan kebutuhan mereka juga saya sediakan. Ya saya bolehlah menggunakan milik mereka, ya menggunakan apapun yang orang tua saya miliki untuk saya pakai sendiri juga. Atau ada juga orang-orang yang berpikir, orang tua itu sudah tua, sudah tidak bisa lagi menggunakan atau mengelola harta milik mereka. Ya lebih baik saya yang atur, lebih baik saya yang pakai, lebih baik saya yang gunakan daripada mubazir, daripada sia-sia dan lain sebagainya. Itu adalah pikiran-pikiran seseorang, ya bisa saja muncul ataupun benar-benar sudah terjadi ya terhadap seorang anak dengan harta kekayaan atau kepunyaan orang tuanya. Nah, dengan alasan-alasan seperti inilah mereka berusaha mengalihkan rasa bersalah atau tuduhan kesalahan yang ditujukan kepada mereka. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan baik-baik saja. Tetapi sesuai dengan Amsal ini, meskipun seorang anak bisa memberikan 1000 alasan untuk membenarkan tindakannya itu, tetapi tetap saja apa yang mereka lakukan terhadap orang tuanya ini, yaitu yang merampasi orang tuanya, itu pun merupakan suatu dosa, kejahatan di mata Allah. Orang atau seorang anak yang melakukan perampasan terhadap orang tuanya tidaklah lebih baik daripada perampok-perampok di jalan atau pencuri-pencuri, yang artinya mereka pun juga adalah sama dengan perampok itu, sama dengan pencuri itu ya, yang merampas milik orang tuanya, mengambil milik orang tuanya, apalagi tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jika seorang anak berani melakukan hal fasik atau jahat seperti ini terhadap orang tuanya, maka ke depannya anak tersebut nanti bisa jadi akan juga melakukan kejahatan-kejahatan yang lain yang dia juga akan berani lakukan. Oleh sebab itu menjadi nasihat penting bagi setiap anak-anak yang baik yang masih muda atau yang sudah dewasa, yang sudah bekerja, yang sudah berkeluarga. Jika orang tua kita diberi kesempatan oleh Tuhan sehingga masih hidup sampai saat ini, maka kita sebagai anak haruslah memiliki rasa hormat yang besar terhadap orang tua. Hormat itulah yang pantas diterima oleh orang tua kita. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas semua yang telah orang tua kita lakukan dan berikan secara cuma-cuma kepada kita sejak kita masih kecil hingga saat ini. Dan tidak sepantasnya orang tua mengalami pencurian, ya, perampasan dan tidak dihormati oleh seorang anak. Salomo juga banyak bicara tentang perlunya menghormati orang tua ini. Dalam Amsal 6 ayat 20 sampai 21 firman Tuhan berkata, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu." Saat kita memelihara perintah dari orang tua, ajaran-ajaran orang tua kita ingat selalu, itu adalah bukti kita menghormati, menghargai orang tua kita.
Dan dalam perjanjian baru pun juga menekankan hal yang sama. Kita bisa lihat dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudari semuanya, jika kita sangat menghormati serta mengasihi orang tua kita, maka kita akan selalu memperlakukan orang tua dengan sangat baik, penuh perhatian, dengan penuh kesopanan, merawat dan melayani mereka dengan tulus dan ikhlas. Bahkan kita tidak akan juga sembarangan menggunakan apa yang menjadi kepunyaan orang tua kita. Segala hal akan kita bicarakan dengan baik-baik, kita rembukan baik-baik bersama dengan orang tua, mohon izin, mohon pendapat dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada tindakan yang diputuskan diri sendiri tanpa persetujuan dan sepengetahuan orang tua. Sehingga tidak akan ada peristiwa di mana kita merampasi orang tua seperti yang dituliskan dalam Amsal 28 ayat 24 ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudari semuanya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita mau memiliki rasa hormat yang besar kepada orang tua. Rasa hormat dan cinta yang besar kepada orang tua mampu menjadi pencegah perlakuan buruk dari seorang anak terhadap orang tuanya sendiri. Saya yakin percaya kita semua ingin menjadi seorang anak yang baik, yang berlaku baik juga kepada orang tua kita. Oleh sebab itu milikilah rasa hormat dan cinta yang besar untuk orang tua kita dan juga terhadap segala kepunyaan mereka. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya melalui renungan firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu ataupun ingin menceritakan baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan akhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini, mengajarkan kami ketika Engkau masih percayakan orang tua kami hidup di dunia ini, kami ingin memiliki rasa hormat dan cinta yang besar kepada orang tua kami. Dan juga kami tidak berlaku sembarangan, semena-mena terhadap orang tua kami dan juga terhadap segala milik kepunyaan mereka. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik kepada orang tua dan juga menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu Bapa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari kami semakin cinta akan Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPD LSAD Magelang saling mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Kami aminkan dan terima firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.